aku kasih garis besarnya aja sebagai gunanya validitas 3 ini buat kita jadi guru sama fungsinya. Nah, yang pertama itu ada validitas isi. Nah, validitas isi ini berkenaan dengan soal yang kita buat tuh harus sesuai dengan kisi-kisi yang kita buat. Jadi kan kita udah pernah ngelakuin nih buat soal nih, mau buat soal tuh harus buat kisi-kisi dulu kan. Nah, kita harus untuk NKD, habis itu buat indikator soalnya. Nah, dimana kalau kita buat soal itu tuh harus sesuai sama kisi-kisi yang telah kita buat. Itu yang validitas isi. Nah, kalau validitas konstruk itu soal tersebut itu sudah mewakili apa yang akan diukur belum. Misalnya kita kan tadi mau ukur gagasan pokok nih. Nah, berarti yang soal yang kita buat itu apakah sudah mewakili materi yang telah kita pelajari tentang gagasan pokok. Nah, jadi kalau kita membuat validitas konstruk itu, kalau membuat soal kita sebagai mahasiswa, jadi soal itu harus mewakili apa yang telah dipelajari. Terus yang terakhir itu yang kriteria, maksudnya kriteria itu yang berkaitan dengan soal. Validitas kriteria itu kalau kita membuat soal nih, habis itu dibagiin ke siswa. Terus siswa mengerjakan. Nah, dalam satu kelas itu banyak siswa yang nilainya itu tidak tuntas atau di bawah KKM. Nah, berarti kan soal validitas itu tuh dipertanyakan gitu ya, apakah sudah valid atau belum. Jadi kalau misalnya banyak siswa yang nggak nyampe KKM, berarti kan itu apa namanya, kayak dikatakan belum tuntas dalam suatu materi tersebut yang diujikan gitu. Jadi perlu dievaluasi kembali, kita sebagai kelaknya sebagai guru itu harus mengevaluasi sebenarnya yang buat ketidaktuntasan itu apa sih? Apakah soalnya atau siswanya atau pembelajarannya yang kurang mendukung gitu. Itu sih intinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu apa bedanya faktor yang menghambat dan mendukung validitas. Kalau sepemahaman saya, pertanyaan ini kan menyangkut tentang saya akan selanjutnya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang apa bedanya faktor yang menghambat dan mendukung validitas. Nah, mungkin untuk menegaskan kembali bahwa kalau yang ada di presentasi yang sudah kami cantumkan itu kan lebih mengarah ke faktor-faktor yang menghambat faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Nah, salah satunya itu tadi kan misalnya adalah jumlah item yang terlalu sedikit sehingga tidak mewakilkan sampel. Jadi mungkin tadi ada sedikit salah pemahaman. Jadi kalau dari kami presentasi untuk bagian faktor-faktor itu lebih mengarah ke faktor yang menghambat atau mengurangi tingkat validitas. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iin ya. Apakah Iin ada di sini? Halo Kak, ya ada di Zoom. Oke, tadi kan Iin tanya yang dimaksud dengan angka kasar ya. Nah, tadi kami mencoba untuk mencari-cari juga di internet ya, banyak sumber. Angka kasar itu seperti angka mentah gitu loh. Jadi kan kalau dibedakan dengan rumus, ini aku mengaitkan dengan rumus yang tadi ya, kan ada rumus dengan simpangan sama angka kasar ya. Nah, kalau di rumus angka kasar itu kan X dan Y yang digunakan itu X dan Y yang besar. Nah, X dan Y yang besar itu tuh sudah ada pada datanya, yaitu nilai pada suatu butir soal dan juga total jumlah nilainya itu kan per siswanya. Nah, sedangkan kalau di rumus yang simpangan,
X dan Y yang digunakan itu kan X dan Y kecil ya. Nah, X dan Y kecil itu tuh untuk mengetahuinya itu kita harus mencari dengan rumus dulu. Dan rumusnya itu kan X besar dikurangi dengan X bar. Jadi bisa disimpulin bahwa angka kasar itu seperti angka pentah yang sudah ada di datanya gitu loh. Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Iya sih. Berarti kalau XY itu yang angka mentah itu pakai huruf kapital, kalau yang simpangan pakai huruf kecil gitu ya, Kak. Dan untuk Iya. XY yang kapital itu kita tinggal, kalau mau ngitung, tinggal ngambil dari data yang udah ada, terus dimasukkan di, kalau tadi kita ngitung pakai SPSS ya. Iya, benar-benar. Oh iya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elena. Bagaimana cara meningkatkan dan mengembangkan validitas? Cara meningkatkan atau mengembangkan validitas yang pertama yaitu mencatat bebas hal-hal penting serinci mungkin seperti setting, partisipan, ataupun hal-hal terkait. Yang kedua, mendokumentasikan secara lengkap dan rapi data yang terkumpul, proses pengumpulan data maupun strategi analisisnya. Yang ketiga, menyertakan partner saat observasi untuk menghindari subjektivitas. Yang keempat, melakukan pengecekan kembali atau menguji kemampuan dugaan-dugaan yang berbeda. Apakah Elena paham dengan penjelasan saya? Terima kasih. Kasih kembali. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dito. Apakah Mas Dito ada? Ada, Mbak. Oke, tadi Mas Dito tanya, kalau sebuah tes mencapai validitas namun tidak reliabilitas, bagaimana kualitas tes tersebut dan bagaimana sebaliknya? Kan tadi dalam PPT terakhir ada penjelasan gini, suatu tes dikatakan baik bila memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu harus validitas dan reliabilitas serta objektif. Dan Bu Amel tadi udah bilang ya, minimal tuh harus validitas dan reliabilitas. Berarti kalau tes itu nggak memenuhi salah satu dari itu, maka tes tersebut dikatakan kurang baik, kualitasnya kurang baik. Mungkin dengan adanya itu bisa dilakukan pengecekan ulang atau ketidakvalidan itu dengan cara di slide sebelumnya itu cara untuk memvalidkan tes tersebut. Bagaimana Mas Dito? Iya, ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya juga akan menjawab tepatnya Mbak Yesika. Mbak Yesika dari kelas pasti ada ya. Terus aku katanya untuk penggunaan SPSS adakah alternatif lain? Alternatifnya mungkin menggunakan Excel, tapi Excel cenderung rumit karena kita harus menggunakan rumus satu-satu baru kita jadi dapat hasilnya gitu. Kalau SPSS kan lebih mudah cuma satu gitu. Kita juga bisa pakai cara manual seperti yang kita perlihatkan tadi, kita jelaskan. Jadi caranya itu pakai Excel dan manual, tapi kami menyarankan kalau untuk itu mending pakai SPSS karena lebih mudah dan tinggal masukin data, keluar hasilnya gitu, Pak Yesika. Apa dapat dipahami? Saya menyampaikan dari Yesika, baik, terima kasih katanya. Sudah semua ya dibahas ya untuk kelompok validitas. Nah, saya boleh konfirmasi sedikit ya. Saya boleh minta tolong untuk di-share screen kan singkat. Materi kalian, terutama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi validitas.
Sudah, Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah, tapi kecil sekali kalau di tempat saya. Bisa dibuat full screen. Lanjutkan. Coba, ini loh, maksudnya Bu Amel, itu bukan kalian itu salah, cuma kalian itu perlu memberikan keterangan. Misalnya nomor 1, faktor yang berasal dari dalam tes. Ini permasalahan ya, ini faktor yang mempengaruhi validitas yang pengaruhnya dalam tes. Nomor 1, arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga dapat mengurangi validitas tes. Ini kira-kira, ya ini udah jelas ya, ini pasti akan mengurangi, jadi validitasnya akan berkurang, betul nggak? Karena arahannya tidak jelas, betul? Benar, Bu. Nah, sekarang coba lihat yang nomor 2. Kira-kira nomor 2 itu akan mempengaruhinya itu menurunkan atau meningkatkan? Kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi tidak terlalu sulit. Meningkatkan validitas, Bu. Nah, itu loh maksudnya Bu Amel. Ini nih campuran gitu loh. Jadi ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan. Jadi maksudnya Bu Amel, tolong ini diberi keterangan gitu loh. Hal ini dapat meningkatkan atau hal ini dapat menurunkan. Ini bukan kalian salah, cuma tolong diberi keterangan gitu loh. Jadi tadi Bu Amel setuju sekali dengan yang Risa bilang, ketika sudah diuji, ternyata soalnya dibilang valid. Nah, kalian lihat lagi. Ketika soalnya dikatakan tidak valid, nah kalian perlu lihat lagi, kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan soal saya tidak valid. Apakah arahan saya tidak terlalu jelas, atau nanti ada faktor apa lagi gitu. Jadi kalian tuh meneliti dari sini sebenarnya. Jadi tidak melulu mengatakan bahwa kalau soal tidak valid berarti pembuat soalnya yang jelek gitu, enggak juga, karena ada faktor-faktor ini. Gitu maksudnya Bu Amel. Paham ya? Untuk semuanya. Bahkan ketika besok, ini sekarang kalian magangnya magang apa? Oh, baru bimbel 2 ya. Besok ketika kalian magang 1, salah satu tugasnya adalah membuat soal dan menganalisis. Jadi harus dicari validitas, reliabilitasnya gitu ya. Besok kalian akan benar-benar mengalami sendiri. Ketika soal kalian sudah buat dengan sungguh-sungguh, kalian uji cobakan kepada siswa, mungkin karena siswa tahu kalian itu, oh ini Mbak Mas mahasiswa, bukan guru saya, nilainya tidak akan mempengaruhi nilai saya, mereka tuh akan kelihatan sekali mengerjakannya ngawur. Bahkan nggak pakai mikir. Dan itu nanti kalian akan jadi banyak refleksi yang mengatakan bahwa, Bu, saya tuh sudah mengerjakan sungguh-sungguh, sudah buat sungguh-sungguh, tapi anak-anak itu ngerjainnya tuh kayak sambil bercanda, nggak serius gitu loh. Dan hasilnya jadi banyak yang tidak valid. Lalu bagaimana? Nah, itu salah satu faktor yaitu dari siswanya, bukan dari masalah kalian gitu loh. Bisa paham ya? Jadi maksudnya jangan ketika mengatakan soalnya tidak valid terus kalian tuh langsung drop gitu loh. Sepertinya aku tidak cocok jadi guru, enggak juga. Gitu. Jadi ada kemungkinan karena faktor yang lain, gitu. Maksudnya Bu Amel. Oke, terima kasih sudah dikonfirmasi. Ini, lalu satu lagi. Ini istilah ya. Kalian tahu, Pinon boleh di stop share? Kalian tahu ada kata valid dan validitas, kemudian reliable dan reliabilitas. Bedanya apa ya? Valid dan reliable itu kira-kira kata apa? Valid itu sifat ya, Bu? Sifat. Valid, reliable itu kata sifat. Sedangkan validitas dan reliabilitas itu kata benda. Jadi kalau kalian mengatakan soal yang, berarti soal yang kita gunakan apa? Kata sifat atau kata benda? Sifat, Bu. Ya, betul. Soal yang valid dan reliable. Besok lagi kalau ngomong jangan soal yang validitas dan reliabilitas. Itu kalau dari sisi bahasa nggak benar. Gitu ya. Jadi bedakan dua itu ya. Tuh. Oke, lalu konfirmasi lagi. Tadi Risa juga sudah
menyampaikan ya, yang namanya validitas isi itu sebenarnya benar kata kuncinya adalah dari kisi-kisi. Gitu ya. Karena kan kalian perlu membuat kisi-kisi dulu toh. Lalu ketika feedback itu biasanya Bu Amel ngomentari kisi-kisi di bagian mananya toh? Kesesuaian antara soal dengan indikator. Antara KD, kemudian indikator, kemudian bahkan kalau ada yang sampai level itu juga Bu Amel sampai komentari ke levelnya ya, taksonomi Bloomnya. Nah itu ketika Bu Amel mengomentari itu namanya kalian tuh sudah melakukan validitas isi. Yang jadi validatornya siapa? Bu Amel. Gitu. Bu Amel sudah mengomentari terkait isi kalian dari KD, indikator, bahkan tingkat taksonomi Bloom. Lalu selanjutnya kan Bu Amel juga komentar ya, indikatornya ini soalnya seperti ini, nyambung apa enggak gitu kan. Nah ketika Bu Amel melakukan itu, mencocokkan antara indikator dengan materi soal kalian, bahkan dengan kalau soal pilihan ganda itu pilihan-pilihan kalian, itu berarti Bu Amel sedang melakukan validitas konstruk. Itu bisa dipahami ya, jadi kalian sudah soal kalian sudah dilakukan dua hal itu, kemudian dikomentari ini kok nggak nyambung, ini kok nggak ini, gitu ya. Nah, dua itu sudah kalian lakukan. Itu contohnya yang mungkin lebih memudahkan. Lalu juga ini konfirmasi lagi ini antara dua materi ya. Jadi yang tadi Bu Amel bilang validitas itu dilakukan per soal. Validitas dilakukan per soal, sedangkan kalau reliabilitas itu keseluruhan soal. Makanya tadi kalau yang Yesi itu praktekkan di SPSS, dia akan mengkorelasikan soal nomor 1 dengan jumlahnya. Sedangkan yang tadi Kevin praktekkan adalah keseluruhan soal tanpa jumlah, lalu langsung dicari reliabilitasnya. Jadi bedanya di situ. Walaupun rumusnya tadi kalau kalian lihat juga sama ya. Gitu. Jadi kalau ulangi lagi, validitas itu per soal, reliabilitas keseluruhan soal, kelompok soal, gitu ya. Bisa dipahami ya bedanya. Oke, baik. Ini sudah semua di komentari pertanyaannya? Sudah dijawab semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah, terima kasih untuk kelompok validitas. Berikutnya untuk kelompok reliabilitas. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vinon. Pertanyaannya, apakah semakin lama atau semakin cepat periodenya dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan tes yang diberikan? Jadi tadi itu sudah dijelaskan di kelemahannya ya, Vinon. Kalau semakin cepat tesnya itu kemungkinan siswa masih ingat siswa masih ingat soal sebelumnya, jadi dia juga berpengaruh di hasilnya, di tujuan tesnya juga maksudnya, karena kan kalau siswa masih ingat kemungkinan dia bisa jawab benar dan nilainya tinggi. Jadi nilainya tinggi itu bukan berdasarkan kemampuannya dia, tapi berdasarkan yang soal yang diingat dari dari tes sebelumnya. Terus kalau semakin lama itu mungkin ia bisa berpengaruh di tujuan tesnya, tapi yang mengikuti tesnya kan kemungkinan berkurang, jadi mungkin guru susah untuk menilai peserta yang tes pertama nggak sesuai sama peserta yang tes kedua. Jadi guru yang tujuannya tadi untuk menilai kemampuan siswa mungkin tujuannya belum tercapai gitu. Apakah Vinon sudah paham maksud saya? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Terus yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Gaby. Pertanyaan dari Gaby tadi, apakah pretest dan posttest termasuk dalam teknik pengukuran berulang dalam reliabilitas? Mengapa? Menurut kami itu belum termasuk ya, karena pretest dan posttest itu kan tes awal sebelum materi. Jadi kemungkinan besar soal yang ada di pretest itu
maksudnya soal-soal pengantar, Jadi beda soal antara pretest dan posttest. Sementara teknik pengukuran berulang dalam reliabilitas ini soalnya itu sama dan orang yang dites juga itu sama. Jadi pretest dan posttest ini nggak termasuk karena itu tadi soalnya beda dan soalnya beda. Karena teknik pengukuran berulang ini soalnya harus sama, begitu. Apakah JB sudah paham maksud saya? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suster Faustina. Apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam mengembangkan jenis-jenis reliabilitas? Nah, jenis reliabilitas itu kan ada 4. Yang pertama, tes retest, kemudian tes paralel, belah 2, dan metode gabungan. Nah, hambatan yang tes retest itu kan ini kalau ada sekelompok siswa dikasih tes soal yang sama dalam waktu dekat, dalam jangka waktu dekat, itu dia masih bisa ingat jawabannya. Maka pada tes yang kedua itu nilainya pasti akan lebih baik. Selain itu juga dalam jangka waktu tertentu, pada tes kedua itu bisa saja jumlah siswanya itu berkurang karena bisa saja siswanya itu kan ada yang tidak hadir. Jadi itu kelemahannya dalam tes retest. Yang kedua, tes paralel. Itu kelemahannya pada tes paralel ini bisa saja siswanya itu bosan. Mengapa? Karena siswa itu diberi tes yang pertama, kemudian tes yang kedua di hari yang sama juga. Jadi kemungkinan siswanya itu akan capek, kemudian bosan, maka mengakibatkan jawabannya itu tuh ngasal. Kemungkinan juga nilainya itu pasti akan turun. Maka akan mempengaruhi konsistensinya. Kemudian yang belah 2, itu hambatannya kalau menggunakan belah awal dan belah akhir, tingkat kesulitannya itu berbeda. Jadi kalau misalnya dibagi awal dan akhir, kemungkinan besar cenderung bagian soal yang bagian awal itu lebih mudah dan semakin ke akhir itu soalnya semakin susah. Maka nilai awal itu cenderung banyak betulnya, sedangkan di bagian akhir itu cenderung banyak salahnya. Jadi kemungkinan besar itu tidak konsisten. Kemudian yang metode gabungan ini sama seperti yang paralel, karena pengujiannya itu kan dilakukan beberapa kali kepada responden yang sama. Kemungkinan siswa itu bosan dan capek, lalu mengerjakan soalnya itu asal. Seperti itu, Suster, bagaimana? Terima kasih, Jessica. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Suster Maria Eni. Di sini Suster menanyakan bahwa mengapa menggunakan satu rujukan yang tepat dan apakah rumus yang ada dalam PPT tadi digunakan semua. Baik, di sini mengapa kami menggunakan satu rujukan yang tepat? Karena untuk mempengaruhi konsistensi dari soal gitu, seperti itu Sus. Dan juga dalam pengerjaannya sendiri kami sebenarnya kami menggunakan rumus Spearman-Brown dan pengerjaannya itu dipilih salah satu saja, Suster, tidak semuanya. Nah, seperti itu. Mengapa kami menggunakan Spearman-Brown? Karena rumus ini bisa dikatakan sebagai rumus yang stabil atau rumus yang standar. Karena bisa untuk jenis soal atau jenis instrumen binomial dan polinomial. Jenis binomial ini ada instrumen dengan jawaban dengan nilai 1 dan 0, contohnya pilihan ganda, jawaban singkat, dan lain sebagainya. Kemudian polinomial ini ada instrumen dengan nilai selain 1 dan 0, contohnya itu soal esai, seperti itu. Dan juga misalkan contoh yang lainnya itu ada
KR20 dan KR21. KR20 dan KR21 ini mengapa tidak kami pilih? Karena KR20 itu hanya satu instrumen soal saja, jadi masih dapat dibilang tidak stabil gitu, Suster. Jadi kami memilihnya yang Spearman Brown seperti itu. Apakah dapat dipahami, Sus? Oke, saya meneruskan dari Suster. Suster sudah pertanyaannya sudah terjawab dan terima kasih. Baik, dan selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Jessica, apakah ada instrumen atau cara lain mengerjakan uji validitas maupun reliabilitas? Sebenarnya ada cara lain. Saya setuju dengan pendapat dari Risa Desti Suryani tadi ya. Ada cara lain yaitu menggunakan Excel. Namun untuk cara Excel itu kita harus memasukkan secara manual rumus-rumus yang ada di dalam seperti yang ada dalam rumus-rumus yang tadi saya jelaskan, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu untuk mempersingkat waktu kami menggunakan SPSS. Apakah bisa dijawab, Jessica? Apakah bisa terjawab, Jessica? Oke, ini ada pertanyaan tambahan dari Jessica. Apakah teman-teman itu sudah pernah mencoba untuk menghitung menggunakan Excel-nya? Kalau Risa Desti kayaknya saya merasa sudah ya. Saya sama Yesi udah. Sama teman-teman lainnya udah semua, Bu, SPSS sama Excel. Excel-nya sudah pernah dicoba? Udah, tapi nggak disimpan, Bu. Tapi nggak di apa? Nggak disimpan. Oh iya, oke. Cuma ngecek kebenarannya doang. Ya. Kenapa Bu Amel bisa bilang seperti itu? Karena Risa Desti tadi sudah sempat mengatakan tipsnya ke teman-teman, hati-hati dengan X kuadrat dengan sigma X dalam kurung kuadrat. Risa Desti bisa mengatakan itu beda, pasti sudah mengerjakan sendiri. Soalnya kalau enggak, Bu Amel merasakan ya, Bu Amel tuh sampai ngomong sampai berbusa-busa mulutnya, ya tetap aja nggak didengerin kalau misalnya nggak ngerjain sendiri. Gitu. Tapi ketika Risa Desti mengatakan teman-teman hati-hati ya bagian ini, ya ini pasti sudah mengerjakan. Gitu. Kalau yang dari reliabilitas gimana? Kalau dari saya sendiri, Bu, kemarin belum sempat ya, Bu, untuk menguji coba di Excel. Namun saya kemarin sudah sempat melihat beberapa video di YouTube yang menggunakan Excel, dan itu caranya juga lumayan ribet gitu, Bu. Jadi saya pikirnya yang simple saja gitu. Iya. Tutorialnya lumayan banyak ya kalau di internet ya. Oke. Di YouTube banyak. Oke. Ya, Jessica juga mengatakan sudah menjawab dan terima kasih. Oke, teman-teman. Ini berarti sudah semua ya? Sudah, Bu. Baik. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, validitas dan reliabilitas, tentu saja kalian perlu praktek, gitu ya. Nggak mungkin kalau hanya melihat saja atau membaca kembali materi-materi dari teman-teman yang akan presentasi, yang materinya nanti akan dikirimkan ke Bu Amel. Setelah diperbaiki ya, kalau yang ada yang perlu diperbaiki, tolong diperbaiki dulu, biar tidak menjadi ajaran sesat ke teman-teman yang lain gitu. Nah, lalu nanti uji cobanya atau prakteknya mencari validitas dan reliabilitas itu dari mana? Bu Amel akan sediakan data ya. Bu Amel akan sediakan data, nanti coba sebentar. Bu Amel cek dulu, masih punya datanya atau tidak. Sebentar. Ternyata masih ada, sebentar.
Bu Amel akan tunjukkan ya. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Kok nampaknya nggak bisa diapa-apain? Belum Bu, tempat saya belum. Sudah terlihat? Belum Bu, proses. Belum, Bu. Sepertinya saya nge-lag ini. Nggak bisa diapa-apakan. Bentar. Oke. Tadi suaranya Bu Amel terdengar tidak? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Yang di-share kan terlihat? Tidak Bu. Tidak. Oke, sebentar, tunggu. Apakah sudah terlihat yang saya share-kan? Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Nanti Bu Amel akan dalam hari ini ya, Bu Amel akan kirimkan ke LMS. Di sini ada kunci jawaban, gitu ya, kunci jawab, gitu. Kemudian ini ada data siswa sebanyak 30, gitu ya. Kemudian juga jawabannya mereka. Nah, kemudian tugas kalian adalah dari kunci jawaban dan jawaban ini, silahkan kalian mencoba untuk mencari skornya atau membuat data skornya siswa gitu ya, menggunakan data binomial benar salah gitu ya, 1010 itu. Nah, dari data itu silahkan kalian coba cari validitas dan reliabilitasnya. Nah, tadi di pertanyaannya Jessica kan menanyakan apakah ada cara lain dan sudah dijawab menggunakan Excel gitu ya. Nah, Bu Amel akan minta kalian untuk karena validitas itu harus menguji coba tiap soal gitu ya. Jadi Bu Amel minta kalian untuk memilih 2 soal untuk diuji validitasnya secara manual. Jadi ya bukan manual juga sih, diuji menggunakan Excel. Itu ya. Sementara kalau soal yang lain, data yang lain gunakan SPSS validitasnya. Reliabilitas juga sama ya. Jadi kalau tadi teman-teman itu ada yang presentasi reliabilitas itu ada yang mengatakan ada yang belah dua itu bisa 2 macam ya. Belah 2 itu bisa dibelah untuk awal akhir. Ini soalnya kalau nggak salah ada 30, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya, ada 30 soal. Jadi ada 2 kemungkinan membelah, jadi belahan awal dan belahan akhir. Jadi kalau misalnya belahan awal itu berarti soal nomor 1 sampai 15, belahan akhir itu 16 sampai 30. Nanti dilihat ya, reliabilitasnya bagaimana. Kemudian cara kedua adalah belahan ganjil dan belahan genap. Jadi kalian pilih nomor-nomor ganjil dan nomor-nomor genap baru dikorelasikan. Gitu. Kalau untuk yang Excel silahkan pilih salah satu aja, boleh yang ganjil atau yang genap. Sedangkan kalau yang split, kalau yang di SPSS itu kelihatannya sudah ada rumusnya sendiri gitu ya. Jadi kalian tinggal memasukkan data kemudian dikerjakan gitu. Oh, kalau begitu yang Excel coba kalian manual 2 juga, belahan ganjil dan belahan genap. Belahan ganjil genap dan belahan awal akhir untuk melihat bedanya di mana. Gitu ya. Bisa dipahami tugas kalian? Mau bertanya. Silakan. Itu kan yang katanya di Excel juga 2 ya Bu? 2 aja.
sama manual 2. Itu tuh soalnya sama apa beda, Bu? Sama.